Nah, buat mereka ini yang bilang tadi ada gue baca ya, dia bilang gini, lu jangan khawatir gue nggak baca, gue baca nih segede ini ya. Ini kalau dilempar ke lu juga kelihatan gitu. Nih ya, denger ya. Katanya hantam. sesuai kapasitas. Kapasitas kami adalah sebagai netizen, sebagai rakyat Indonesia, di mana kami mendukung kebenaran diusung, bukan pembuli yang dijunjung. Paham ya? Kok catat itu? Itu bagus tuh kata-katanya, kayak kata-kata Mutiara ya. Nah, terus apa namanya, kapasitas dari mereka, dari kubu mereka, kapasitasnya apa juga berbicara itu. Bahkan mereka itu menghina fisik, menghina. Kau kalau orang ngomong, nggak usah kau lihat orangnya cantik apa enggak, cukup kau dengar pembahasannya berisi atau tidak. Nah, kalau berbicara kapasitas, tidak pernah sejarahnya gue menyatakan diri gue SHMH, apalagi doktor ya. Tetapi ada doktor SHMH yang berbicara di luar kapasitasnya, mereaction masyarakat awam yang ingin melek hukum. Ya, lalu berbicara seolah-olah kayak gini nih, apa itu tidak kapasitas dia gitu loh ya. Jadi kalian kalau maling jangan teriak maling. Itu si Togar itu. Si Togar itu Si Togar itu udah dulu dia pernah live kan, masuk apa namanya, mereka membahas tentang Nikita Mirjani ini sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Nah, dia ini memang dia tahu dengan hukum, tapi tidak dipungkiri juga dia goblok juga. Kenapa aku katakan goblok? Dia berusaha memberikan pendapat bukan pendapat ya. Dia sebenarnya lebih mengejar ke pendapatan. Terakhir pendapatnya nggak benar, pendapatannya pun nggak dapat. Nah, mohon maaf saya blok katanya. Sekarang kau tinggalkan room ini karena room ini hanya untuk orang-orang yang punya ini. Ya, yang nggak mau silakan turun, tinggalkan. Jangankan blok ya, jangankan blok, lu hapus account ya. Ya di sini nggak ada Power Rangers. Kau lihat nih ya, kalau perempuan cantik, pintar. Kalau laki-laki maco, pintar gitu loh. Nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Lanjut bang. Tuh, gedein. Emang nggak tahu ini hostnya. langsung dibuka kamera. Yang aku itu dibilang laki-laki ganteng itu. Anjay. Dibilang ganteng langsung buka kamera. Aku lebih ganteng. Abang Rafiku. Ganteng juga rupanya. Abang Rafiku yang di bawah tuh, ya banyak handsome Bang tuh. Raffi Yang di bawah silakan, abang. sudah dinanti-nanti. Ayo Bang Rafiku. Apaan tuh? Statement tentang pengacara yang tadi itu bang, Sunan Kalijaga. Itu ntar aja lah mbak. Diralat dulu Kak Zamzabela, itu bukan Sunan Kalijaga. Lebih tepatnya Sunat Kalijaga. Ya. Dia lawyer. Dia lawyer, tapi ilmunya masih di bawah advokat sombong. Iya. Itu advokat sombong juga Sunan itu. Kok Sunan? Sunan Kalibata tapi kok dia. Sunan Kalimalang juga ada loh. Batu Akik loh. Aduh. Kalau advokat sombong ini, keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Kalau memang di bawah ini ada Dr. Togar Situmorang, naikkan ke room ini. Biar kita hajar dia. Sambil tidur saya diskusi sama dokter si morang-morang itu. Si morang-morang. Hampir tersebut si berang-berang. Jadi memang nggak ada keilmuan dia itu. Kalau bisa dicabut aja ini dokternya. Dia nggak cocok jadi dokter. Cocoknya jadi dokter, tapi bukan dokter manusia, dokter hewan. Dokter Panda dong. Iya. Ngapain Ayo tuh? Bang Raffi mau menyampaikan apa Bang Raffi? Nggak ada, gue mau menyampaikan ke si Dani. Ya boleh lanjut Bang. Dani. Kenapa dia? Yakul teriak-teriak itu lucu banget. Itu memang kualitas pendukung NM yang kayak gitu memang.
bebaskan Nikmin, bebaskan Nikmin, gitu tuh. Iya. Pahlawan terdakwa. Apa ya bebas aja bang? nih Mbak Buat Yamas apa ya. dibebaskan? Nanti Aku banyak bisa susah bisa lagi tiru dibuat sebelah di kemarin. seluruh rakyat Indonesia itu bang. Bang Enoska, monggo bang. Iya bener. Aku dihajar loh di sebelah, padahal aku tuh ngomongnya seperti gitu. Tapi aku, itu mulut, ya Allah, saya bilang ini nih kelihatan banget ini nih, kalian ini bagaimana ini kualitasnya udah. Kemarin aku kalem aja dihajar habis-habisan. Aku sikat juga, aku diam. Oke. Itu yang Pertama aku diam. profilnya anime baju kuning tuh si Lanting ya kayaknya ya. Kau kira kawannya punya mulut, aku sikat mereka. Astaga, sumpah gini aja ini. Gila. Memang susah mau dibilangin loh, memang bener. Kita baru ngomongnya santai aja, baru dijelaskan begini, mereka tuh yang udah lari ke sana kemari nggak jelas gitu loh. Kau buzzernya dibayar 2.000-an gitu kan. Susah. Template Susah, banget memang. lagi dia kalau komentar mereka itu. Template banget, sama aja gitu loh. Kayak Ay, mesti bener, kalau bener dilihat banget, followersnya nggak ada. Apalagi kalau disuruh naik, itu nggak ada yang naik. Ay, bener banget, sumpah. Kakak, itu yang Licita Luna sama Panda tuh macam mana itu? Itu jadi Kita buatkan ring aja biar macam awalnya gosip itu kan mau dilabrak oleh Lucinta Luna. Maksud gue gini, kalau memang kalian adalah orang yang mempunyai intelektual, nggak usah main badut-badutan di sana. Kalau memang si Miss Gosip itu bersalah, silakan laporkan. Iya, benar. Nggak usah labrak sana, labrak sini. Ya, itulah yang memicu akhirnya si Panda ini kan udah diredam nih. Panda jangan buat ulah. Memang dia nggak akan buat ulah. Panda itu orangnya bagus kok. Tapi kalau dia dipancing ya nggak bisa lah. Mungkin pagi-pagi aja dia udah dipancing begitu. Ini apa nih labrak-labrak? Nah, disikatnya lah semua. Gitu. Jadi kalau memang mereka merasa si ini melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya, Miss Gosip, ya sudah lapor gitu loh. Miss Gosip pun ketika dia merasa dirinya itu dipersekusi, ya silakan lapor, itu hak mereka kok. Jangan main sirkus-sirkusan di lingkungan pengadilan, itu kayak apa? Kayak ini, malu kita ditonton sama rakyat luar ya. Kayak kemarin tuh ada beberapa netizen yang bukan warga negara Indonesia, itu dia bilang, emang kami tertarik menyimak kasus ini, itu dikarenakan kami heran kalau di negara kami itu nggak boleh diberlakukan seperti itu, nggak boleh dibiarkan seperti itu. Tapi di Indonesia ini unik katanya. Kok boleh ya orang seperti itu dilakukan pembiaran gitu. Artinya ini mempermalukan citra Indonesia, terutama penegak hukumnya gitu loh. Malu loh kita. Malu banget. Malu punya terdakwa nggak mau pulang ke rutan, malu banget. Itu dia. Itu nggak dibius ya. Nggak mau dipakai rompi, nggak mau diborgol, apa sih? Dia maunya pergi ke itu kebun binatang, ke zoo. Lebih nyambung kali ngobrolnya ya. Ke zoo, kebun binatang. Kan di sana seru ya di rutan kan. Bentar lagi ada Agustusan, lomba makan kerupuk, lomba kebersihan kamar. Kamu pernah masuk ya? Enggak, nebak-nebak aja Bu Andi. Nggak ada lah cari makan bro. Kita nggak ada cari makan dekat sini ya. Mengenai Bipom, yang diposting oleh Bipom itu Ribaskin. Ribaskin itu bukan produknya Reza Gladys, kok catat ya. Ini para media juga ya. Gua kemarin di Instagram gue udah gue kritik itu media-media yang seharusnya lu lebih berdata dong. Ya kalau kan media, kalau netizen bodo amat ucapannya seperti itu. Kita udah tahu, apalagi pendukungnya NM ini rata-rata di dengkul ya. Jadi Betul. media menggiring, ini ada apa? Ada apa lu media? Lu tidak bisa objektif. Di mana? Coba tunjukkan, gue mau tantang ini buat dan yang lain-lain. Di mana dinyatakan Ribaskin itu milik Reza Gladys? Kapan? Di mana? Coba gue mau tanya. Ribaskin itu bukan punya Reza Gladys loh. Jangan seolah-olah diposting, dirilis sama Bipom kayak gitu ada Ribaskinnya langsung kalian cocok-cocokan. Klinik itu banyak yang menggunakan produk Ribaskin loh. Bukan hanya Reza Gladys. Dan udah jelas ya kapan diberhentikan digunakan lagi oleh Reza Gladys. Gitu.
Bahkan kemarin di POM itu udah ngomong perwakilannya. Dia bilang apa? Jangan tarik kami ke isu-isu yang sedang berkembang. Kami ini di posisi netral. Kami tidak mau ada bahasa ini dan itu, ya. Dan untuk wartawannya ini juga aneh. Gue bilang, gue unrespect buat wartawannya ya. Lu wartawan bisa ngomong kayak gitu. Oh, jadi itu produknya Reja Gladys. Satu, itu bukan produk Reja Gladys. Yang kedua, lu tanya lagi. Nggak bisa kliniknya. Bentar, iklan dulu, iklan. Ada truk sampah. Bang, angkut mereka, Bang. Tolong, Bang. Mereka yang mana ini? Mereka mana nih Aka? Kalau Bang Deddy yang diangkut nanti rotinya habis. Udah, angkunya Abang Raffi aja. Suruh bawa kopi. Bercanda Bang Deddy. Nah, gue lanjut ya. Terus wartawannya ini aneh. Wartawannya ini seperti dibayar untuk mencecer. Terus dia tanya, apakah boleh kliniknya itu dihentikan? Kenapa BPOM tidak menghentikan kliniknya? Kenapa etik dari seorang dokter ini tidak dicabut saja? Itulah keren ya. Ini seorang wartawan loh. Apa lu nggak pernah sekolah? Di mana BPOM bisa menutup klinik? Di mana BPOM bisa mempunishment seorang dokter? Nggak ada. Jadi itu pertanyaan titipan menurut gue. Aka, yang dia tanya itu yang tampil itu produknya siapa, Kak? Itu produknya Korea Selatan. Jadi itu bukan produk lokal, apalagi produk Reja Gladys. Reja Gladys ini kan memproduksi produk lokal. Dia ini kan pembisnis owner, dia ini kan salah satu owner skincare lokal gitu loh. Udah jelas-jelas di situ ditulis itu Rebaskin itu Korea Selatan. Hanya Reja Gladys menggunakan bandingan tersebut di dalam salah satu treatmentnya menggunakan Rebaskin, tapi kan sudah dijelaskan. Kenapa dia hari ini pun masih aman? Ya karena memang aman. Dia sudah menghentikan sebelum November 2024. Dan ini kan kita nggak tahu ini, ya kan? Dia mau memberikan apa namanya? Anjir lah, nggak usah kirim-kirim gift sama gue ke host aja. Gue jadi buyar. Karena tadi putih gue jadi pengen orasi, bukan jadi pengen ngebahas bandit ya. Lanjutlah Bang Raffi. Luar biasa Kak Sensabella. Bagi Abang Raffi yang cakep tuh. Mau bertanya silakan. Gini, semalam itu kalian sampai pagi jam berapa saya tidak tahu. Cuma saya ngikutin dari bawah. Mereka semua para lawyer-lawyer yang beken membahas soal kasus Nikita Mirzani itu. Kalau kita mendengarkan secara baik-baik, jadi kita dapat ilmunya. Yang namanya yang dibahas itu kasusnya, bukan babu itu apaan ya. Ya mau babu, mau apa saja itu tidak ada kena-mengena dengan bahasanya ya yang di bawah itu. Tapi kita ambil ilmunya. Semalam itu para pengacara semuanya yang ngumpul di Komal ini, kita mendapatkan ilmu banyaknya. Itu yang kita pick up, kita ambil maknanya. Walaupun kita bukan penegak hukum, kalau kita mau belajar dari orang-orang yang punya ilmu, kita akan mendapatkan ilmunya. Jadi jangan menyerang fisik orang lain, jangan menyerang orang lain demi kepentingan orang-orang yang kalian sukai. Semalam saya mengikuti semuanya, kasusnya satu persatu dikupas tuntas. Itu adalah ilmu buat saya, walaupun saya tertidur entah selesainya jam berapa, Dedi. Nah, di situ dari pengacara-pengacara yang tadinya itu si Erdelo berpandangan lain pun bisa jadi close, jadi satu dengan pandangan satu. Karena apa? Dinalarkan, diceritakan oleh yang tadinya berbeda pendapat, dialurkan dari pasal-pasalnya, dari KUHP-nya dan lainnya sebagainya. Akhirnya di situ klop ketemu satu kata. Nah, itu ilmu yang diambil, guys. Jangan ini para pendukung Nikmir itu ikut satu grup saja dari postingan satu ke postingan satu, diikutin aja. Tapi belajarlah mencari. Oh, ini postingannya seperti isunya seperti ini. Cari, betul apa enggak?
dari orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya ilmunya, apalagi di zaman teknologi yang begini, untuk mencari ilmu A sampai Z, apapun ilmu yang kalian akan dapatkan itu ada, gunakan, fungsikan. Jangan mendukung orang-orang gila, jangan mendukung orang-orang yang melakukan cyberbullying, kalian dukung. Silakan yang lain. Oh, halu kepala otak engkau. Aku bilang bicara bodoh, aku bilang halu. Memang kepala, kalau kepala otaknya sudah sengit, dibilangin betul-betul ya halu. Makanya dia tukang halu nih Kak, itu pendukung Nikmir. Abu-abu karena pikirnya kosong aja, akhirnya otaknya abu-abu. Otak abu-abu ya, kue abu-abu ya. Iya, otaknya abu-abu ya. Apa-apa abu-abu. Jadi tadi Nih, kita walaupun tidak berpendidikan, bukan orang kota, tapi yang namanya ilmu bisa dicari dari apa? Rajin baca, bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu. Walaupun kita debatnya kalah, tapi kita dapat ilmu baru. Itu para kita ngibul, tukang peras, tukang bully. Enggak. Nah, jadi tadi ada yang ngomong ya, kok lu berani nggak ngomong kayak gini di depan Nikita Mirjani? Iya berani. Nanti kalau dia udah bebas, mau umur berapapun itu dia, gue minta tolong sediakan gue panggung, mau boxing ataupun mau diskusi ataupun mau debat, gue laden nih, gue jabani gitu loh. Emang dia bebas, Mbak? Emang dia bebas? Kalau apapun dia bebas gitu loh bang. Mau nanti dan nenek-nenek, gue tetap. Emang ada isinya dia? Nih, Kak, Coba searching di yang bilang Kemendikti. ani-ani ya, Searching di Kemendikti. bilang ani-ani. Lebih baik ani-ani tidak merugikan orang lain daripada jadi pemeras merugikan orang lain, haram hasilnya ya guys. Yuk, sampai di bawah itu ani-ani lah apalah, daripada ani-ani yang dirugikan diri sendiri, tapi tidak merugikan orang lain, daripada nikmir ini pemeras, pembuli, penjahat. Germuk. Aneh-aneh itu bukan Astagfirullahaladzim. aneh-aneh bukan Saya itu sok mendengarnya Bu Ani. Itu apa Sabar ya? Bu Ani, sabar, sing sabar. Tarik napas Bu, tarik napas. Kodamnya keluar kan? Tadi kan sih kalau komen ngeri kali. Terima kasih buat Ibu Ani telah mewakili isi hati kami. Tepuk tangan Nos. Enggak, itu Bu Ani nggak yang boleh, didukung Bu Ani. itu dulu Walaupun ya itu bener, itu Bu Ani nggak boleh. nggak boleh stop. Nggak boleh Ya. sekali. Nggak boleh sekali ya. Tuh. Coba para pendukung Nikita Mirzani sini saya kasih tahu. Dari awal saya nggak suka menghina orang, merendahkan orang, menyerang orang. Anaknya sendiri dilecehkan, apalagi orang lain. Mantan suami saja dipermalukan internasional, sampai datang ke negaranya dipermalukan, dituduh nyuri-nyuri, padahal sudah berkapal-kapal, sudah dipeluk-peluk, sudah dijilat-jilat, saat ada masalah dihina-hina. Nah, itulah manusia-manusia bejat, manusia yang tidak punya apa? Akal pikiran. Sudah dijilat, terus dibuang, dihina-hina gitu. Udah di Oh, saya kalau saya sudah bicara, ayo. Mau usah diperjelas, aduh ya ampun, gue ketawa mulu dari tadi sumpah. padahal udah di gitu ya. Aduh. Ibu Ani mewakili banget, Orang nih. Semua orang yang berhubungan dengan Nikita akhirnya dapat masalah, dihina, direndahkan. Itu semuanya, bukan mantan suami, anaknya saja, ini darah dagingnya aja dipermalukan seluruh dunia, seluruh Indonesia. Apalagi orang yang nggak kenal. Sampai mampus dia boleh menghina, menekan. Tuh, ayo lanjut lagi. Makanya aku bilang kemarin-kemarin itu, ya untunglah dia itu sidangnya di sono. Kalau di daerahku ya sudah, aku nggak mau ngomong banyak sih. Udah kelar lama itu. Betul tuh. Cuma kita itu diam-diam aja sih.
Lihat aja sih tingkahnya kayak Hanya gimana. Indonesia orang jahat dilindungi, orang jahat didukung. Ini karena pendukungnya orang-orang jahat, orang normal. Nah, siapa yang mau minta on cam ya berani on cam. Kita bicara. Nah, kalau di sini dia jelas kalau cewek cantik ya. Iya loh, cantik. Yang cowok kan di sini ada modenya. Dia bang ngomong kayak gitu Bang. Aura kecerdasan kecil dari aku kalau main cewek. Nggak pakai filter kan itu? Ini bukan aura abu-abu, auranya asli nih. Auranya asli nih. Yang bilang Tegas, berani ngomong. Yang bilang abu-abu itu ya, kalian tuh mestinya lihat waktu Nikita Mirzani itu belum operasi, ya guys, gitu loh. Jangan iya. kamu Iya, betul.